Halo guys, selamat datang di Joe Film. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang pekerja kasar. Setelah itu salah seorang dari pekerja itu ditemukan dengan seorang jenderal. Di sini jenderal pun menawarkan sebuah misi. Akan tetapi pekerja itu menolak guys. Akan tetapi jenderal tidak menyerah dan mengiming-iminginya dengan sesuatu. Dan inilah Rambo. Singkat cerita, Rambo pun dibawa ke Thailand dan dipertemukan kepada orang yang mempunyai misi yang bernama Kodok. Di sini Kodok menjelaskan tentang misinya, bahwa hanya boleh mengambil foto tawanan dan tidak boleh kontak fisik dengan musuh, guys. Setelah semua lengkap, Rambo pun siap pergi untuk ke Vietnam. Di sini terlihat Rambo siap terjun, guys. Kan tetapi tas Rambo pun tersangkut. Rambo membuang semuanya. Meski dengan peralatan minim, Rambo pun dapat mudah dengan menjalaninya. Ya, semua itu terjadi karena Rambo adalah veteran yang pernah ditugaskan di Vietnam. Di tengah perjalanan, Rambo pun bertemu dengan seseorang yang mencurigakan. Ternyata dia adalah rekan Rambo dalam misi ini yang bernama Cabo. Cabo pun mengajak Rambo untuk menyusuri sungai dengan cara menyewa perahu terhadap perompak. Di tengah perjalanan, Cabo pun tanya kepada Rambo tentang kenapa dia ikut misi ini. Rambo pun menjawab bahwa ini adalah misi terpaksa. Dan mereka pun tiba dan mereka bergegas ke camp Vietnam. Saat mereka memantau, terlihat seorang PSK memasuki gerbang camp. Dengan tenang, Rambo pun memasuki camp. Rambo pun berhasil menemukan tawanan tersebut dan membebaskan salah satu dari mereka. Pagi pun tiba. Tentara Vietnam pun menemukan teman-temannya pada tewas ya. Lalu mereka menyisir semua area setempat, guys. Saat bersamaan, jenderal pun bersiap untuk melakukan penjemputan terhadap Rambo. Rambo pun terdetek berada di dalam kapal. Dan ternyata perompak itu mengkhianatinya, guys. Lalu Rambo meminta Cabo untuk berenang ke tepian bersama tawanan tadi. Dan Rambo akan menghadapinya sendiri, guys.
Di tengah perjalanan, Rainbow memutuskan untuk berpencar. Jenderal pun terlihat gembira karena Rainbow dapat membebaskan salah satu tawanan, guys. Tetapi kali ini perintah kodok pun kontroversi. Dia membatalkan penjemputan Rainbow. Jenderal pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ditodong pistol oleh anak buah kodok, guys. Rainbow pun ditinggalkan oleh mereka dan akhirnya Rainbow pun tertangkap. Ketika di markas, Jenderal pun marah kepada sang kodok. Scene pun berganti. Rainbow disiksa. Di sini terlihat sekutu Vietnam pun datang, yaitu Rusia, dan mereka datang untuk menyiksa Rainbow, guys. Karena Rainbow tidak mau mengaku, Tara mengambil salah satu tawanan, guys, dan mengancam akan mencukil matanya jika Rainbow tetap bungkam. Kabau masuk dengan mudah karena menyamar sebagai PSK, guys. Akhirnya Rainbow pun menyerah dan terpaksa menghubungi markas. Dengan penuh dendam, Rainbow pun meminta bicara kepada sang kodok, guys. Kejadian ini pun dipergunakan Rainbow dengan sebaik mungkin. Tapi mereka lolos dengan tidak semudah itu, guys. Pagi pun datang lagi. Mereka terlihat saling curhat. Terlihat pula mereka saling bercap-cip-cup, guys. Ketika berbalik arah dan melangkah, Kodo pun tertembak. Dengan amarah yang sangat membara, Rainbow pun memutuskan untuk balas dendam. Rainbow pun menggiringnya ke pemukiman warga, guys. Dan juga Rainbow pun menggiring ke arah air terjun, guys. Terlihat Rainbow dapat mengambil alih helikopter tersebut. Rainbow pun balas membombardir camp mereka, guys. Setelah membantai semuanya, Rainbow pun mengajak tawanan masuk ke helikopter. Akan tetapi helikopter musuh terlihat menembaki Rainbow secara bertubi-tubi, guys. Dan mengakibatkan helikopter Rainbow terjatuh.
Dengan kecerdikannya, dia pun pura-pura pingsan, meluncurkan bom. Dengan tersiok-siok, Rambo pun dapat daratkan helikopter itu, guys. Setelah itu Rambo pun menyatroni sang kodok. Dia pun berkilah. Di sini Rambo hanya mengancam. Dia mengancam agar dapat menemukan tawanan lainnya, guys. Dan film pun tamat. Jangan lupa subscribe.